Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi, buah karya dari Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi, hafizahullahu ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan tentang mubtada dan khobar. Kita masuk sesi latihan soal. At-tamrinu artinya latihan. Sahih ma tarahu ghalatan. Sahih itu maknanya betulkan. Ma tarahu apa yang Anda lihat, ghalatan sebagai suatu kesalahan. Yang pertama, mubalighun. Dia seorang wanita. Dia adalah wanita mubaligh, penceramah yang menyampaikan ilmu. Maka apabila dilihat dari mubtadanya yaitu hiya, maka yang tepat adalah huwa. Ya, karena hiya ini dia untuk laki-laki. Alasannya karena mubalighun adalah khobar yang termasuk isim muzakkar. Ya. Jadi muzakkar harus disesuaikan dengan muzakkar. Ya. Jadi yang benar adalah huwa mubalighun. Dia adalah seorang mubaligh, seorang penceramah. Atau kalau mau diganti yang khobarnya, ya, hiya mubalighatun. Dia seorang mubalighah. Ya. Jadi ada dua cara membetulkan kalimat ini. Kalimat pertama huwa mubalighun atau hiya mubalighatun. Kemudian nomor dua, al-mujtahidatani mahbubaini. Al-mujtahidatani, dua wanita yang rajin. Itu dia marfu dengan tanda alif. Ya. Jadi mubtada itu isim marfu, ya. Maka khobarnya juga harus marfu. Mahbubaini, ini bukan marfu. Mahbubaini, i'rabnya dia bisa mansub atau majrur, ya. Ya, di sini mungkin mansub, ya. Karena tidak ada huruf jar, ya. Mahbubaini. Maka yang tepat adalah al-mujtahidatani mahbubatani. Dua wanita yang rajin itu disukai, ya, dicintai. Mahbubatani. Ya. Jadi sama-sama marfu dengan tanda alif. Kemudian yang ketiga, al-mustahidatu mahbubatun. Para wanita itu mahbubatun, dicintai. Ya. Al-mustahidatu ini jamak muannas salim, maka yang belakang khobarnya juga harus sesuai. Jamak dengan jamak. Ya. Sebagaimana nomor 2 dan nomor 1. Ya. Nomor 2 ini musanna, mubtadanya. Ganda, maka khobarnya juga ganda. Demikian juga nomor 1, mubtadanya tunggal, maka khobarnya juga tunggal. Yang nomor 3 ini mubtadanya 3 ke atas, para wanita itu. Maka khobarnya juga harus menyesuaikan, mahbubatun. Ya. Para wanita yang rajin itu mahbubatu, dicintai. Kemudian yang nomor 4, Maryamu yabki fil madrasati. Ya. Maryamu ini mubtada, marfu dengan tanda dhammah, dan dia bagian dari
ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bisa ditanwin. Maryam yabki menangis fil madrasati di sekolah itu. Yabki fil madrasati dia adalah khobar ghairu mufrad, terdiri dari 3 kata yabki, fi dan al madrasati. Ya. Ini namanya khobar ghairu mufrad dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ya. Dimulai dari yabki sampai fil madrasati, ini diawali dengan yabki, maka dia jumlah fi'liyah. Yang menangis di sini siapa? Huwa atau hiya? Yang menangis di sini hiya, karena kembali kepada Maryam. Maka kata kerja yang tepat untuk hiya bukan yabki tetapi tabki. Maryamu tabki fil madrasati. Ya. Maryam menangis di dalam sekolah itu. Kemudian yang kelima, as-saburatu aswadu. Ya. As-saburatu, papan tulis itu, aswadu berwarna hitam. As-saburatu ini mubtada. Ya. Khobarnya mufrad, sama seperti nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Hanya satu kata. Ya. Akan tetapi as-saburatu ini dianggap isim mu'annas, yaitu berakhiran dengan ta marbutah. Ya. Maka aswadu yang tepat supaya sama-sama mu'annas, sauda'u, alif taknis mamdudah. Ya. Alif taknis, ya. Alif yang menunjukkan perempuan, mamdudah dipanjangkan, sauda'u. Ya. Jadi yang tepat as-saburatu sauda'u. Aswadu ini untuk muzakkar. Ya. Sauda'u termasuk ismul ladzi la yansharif, marfu dengan tanda dhammah. Kemudian yang nomor 6, al-muslimuna faizina. Orang-orang Islam itu menang. Al-muslimuna marfu dengan tanda wawu karena dia jamak mudzakkar salim, maka khabarnya juga harus marfu. Maka yang tepat adalah faizuna. Ya. Jadi marfu dengan tanda wawu. Kemudian latihan berikutnya, udhkuril fa'ila wa naibal fa'ili wal mubtada'a wal khabaru minal jumalil atiyati. Sebutkan mana itu fa'il, mana naibul fa'il, mana mubtada dan khabar dari kalimat-kalimat berikut. Jumal itu jamak dari jumlatu. Nomor 1, qulubuna gulfun. Ya, diawali dengan isim, berarti pembahasan kita mubtada dan khabar. Ya. Qulubuna gulfun. Qulubu mubtada, gulfun khabar. Ya. Nah, di sini mudhofun ilaih. Ya. Jadi mudhofnya adalah qulubu, na mudhofun ilaih. Nomor 2, walamma ja'ahumul kitabu. Wa itu huruf lamma, ini juga huruf. Dan ketika ja'a telah datang, hum kepada mereka al-kitabu. Siapa yang datang? Al-kitabu, kitab Al-Quran. Maka yang melakukan ja'a al-kitabu berarti dia sebagai fa'il. Ya. Al-kitabu sebagai fa'il. Ja'a datang, termasuk isim, termasuk fi'il aktif, fi'il maklum. Ya. Yang ketiga, yutahhiruha al-ma'u. Yutahhiru, mensucikan, mensucikannya. Siapa yang mensucikan mensucikannya? Al-ma'u, yaitu air. Berarti yang melakukan yutahhiru adalah al-ma'u. Al-ma'u sebagai fa'il. Air itu akan mensucikannya. Yang keenam, maaf, ini yang tadi yang ketiga, yang keempat mungkin di belakangnya. Ya. Alaihi al-wudu'u.
alaihi. Kita lihat di sini tidak ada kata kerja, maka pembahasannya adalah mubtada khobar. Ya. Ala itu huruf jar, hi ini dhamir, ya. Jar majrur, ala, alaihi, atasnya, ya. Atasnya. Berarti ini adalah jar majrur. Jar majrur termasuk sibhul sabihan bil jumlah, menyerupai kalimat. Maka alaihi ini adalah khobar, khobar yang di awal, muqaddam. Ya. Sedangkan al-wudu'u dia mubtada yang diakhirkan, mubtada muakhkhar, marfu dengan tanda dhammah. Alaihi ini adalah khobar ghairu mufrad, lebih dari satu kata, ala dan hi. Ya. Atasnya wudu itu. Ya. Terjemahan bebasnya, wajib baginya berwudu. Ya. Kemudian yang kelima, al-ma'u tahurun. Air itu statusnya tahurun, suci. Di sini juga tidak ada kata kerja, maka pembahasannya mubtada khabar. Al-ma'u mubtada marfu dengan tanda dhammah, tahurun khabar dengan tanda marfu dengan tanda dhammah. Adapun yang nomor 4 tadi, alaihi, i'rabnya apa? Apakah dia marfu? Tidak, ya. I'rabnya fi mahalli raf'i. Ya, mabniun fi mahalli raf'i. Karena dia bukan satu kata, dua kata. Sehingga disebut ghairu mufrad, ya. Kemudian yang keenam, ya'ti ahadukumul asyaitonu. Ya'ti ini datang, akan datang, berarti ini kata kerja. Dimulai dengan kata kerja berarti dia adalah pembahasan ke jumlah fi'liyah. Ya'ti ini kata kerja aktif. Akan datang, akan mendatangi. Ya, kata kerja aktif. Maklum. Maka kita cari isim yang marfu, yaitu asyaitonu. Berarti dia adalah fa'il. Karena pasangannya fi'il yang aktif, kata kerja aktif. Asyaitonu fa'il. Syaitan itu ya'ti akan mendatangi ahadakum. Mendatangi salah seorang dari kalian. Ya. Jadi kita semua sebagai manusia akan didatangi oleh syaitan. Syaitan akan membisikkan ke dalam hati kita yang bisa didengar oleh hati kita, ya, yang memberikan ide, memberikan saran untuk berbuat maksiat atau mendekati maksiat, ya, sehingga dari batin kita kemudian diolah di otak, lalu kemudian manusia itu ada yang mengikuti bisikan setan, lalu kemudian berbuat maksiat, ada yang menolaknya, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setan itu akan mendatangi salah seorang dari kalian. Ya. Ketika seorang itu bertauhid, memiliki ilmu tentang tauhid, maka bisikan setan, ajakan setan, ya, ketika mengajak manusia untuk berbuat syirik, maka ia akan menolaknya dengan ilmu tauhidnya. Demikian juga ilmu tentang kekuasaan Allah SWT. Ketika setan datang kepadanya, mengajak untuk berbuat maksiat, maka ilmu yang ada pada diri seseorang dengan keimanan yang ada pada dirinya, dia akan menolaknya. Asyaitonu ini adalah fa'il. Kemudian yang ketujuh, wala yuqbalu minha syafa'atun. Wala tuqbalu minha syafa'atun. Tidak akan diterima darinya syafaat. Tuqbalu, yang benar ini tuqbalu, ya. Ini adalah fi'il majhul. Tidak akan diterima. Diterima itu majhul, pasif. Berarti pasangannya adalah naibul fa'il, syafa'atun. Marfu dengan tanda dhammah. Ya. Kemudian yang ke-8, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuna. Ya. Wa itu
huruf lafadz mulia Allahu adalah isim, ya, isim yang berada di depan, ya, isim marfu yang berada di depan, ya, dan dia adalah ma'rifat, ada huruf alif lamnya, maka ini mubtada. Kemudian mukhrijun ma kuntum taktumun, ini adalah khobar ghairu mufrad, ya, lebih dari satu kata. Mukhrijun, ya, ma kuntum, kuntum ini dua kata, mukhrijun satu, ma dua, kuntum tiga, empat, taktumuna lima, ya. Maka ini khobar ghairu mufrad. Di lafadz mulia Allahu mubtada, mukhrijun ma kuntum taktumuna khobar ghairu mufrad. Allah lah yang mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Kemudian yang ke-9, walil kafirina azabun. Wa itu huruf, li itu jar, al kafirina majrur, ya, dengan tanda ya karena di depannya ada li, jar majrur. Lil kafirina, bagi orang-orang kafir, maka ini sabihan bil jumlah, menyerupai kalimat. Sabihan bil jumlah termasuk khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad yang berada di awal berarti dia disebut muqaddam. Adapun azabun isim marfu dengan tanda dhammah, maka ia mubtada yang diakhirkan, mubtada muakhar. Dan bagi orang-orang kafir siksa, siksaan. Kemudian yang terakhir, wala yukhaffafu anhumul azabu. Wa huruf la artinya nafiyah, artinya tidak. Yukhaffafu, diringankan, tidak akan diringankan. Anhum, dari mereka, al azabu, siksaan. Yukhaffafu, diringankan, berarti dia pasif, fiil yang majhul, pasif, ya. Maka pasangannya naibul fa'il, al azabu marfu dengan tanda dhammah. Ditulis di belakang, ya, tidak langsung, ya, maka tetap dia sebagai naibul fa'il. Yang penting dia waqa'a ba'dal fi'il majhuli, terletak setelah fi'il majhul, langsung ataupun ditulis di belakang, ya. Karena di tengahnya ada kata anhum, maka tetap saja al-azabu sebagai naibul fa'il, meskipun tidak langsung ditulis setelah fi'il majhul, ya. Jadi intinya bukan langsung dan tidak langsung, tetapi dia adalah marfu, ya, isim marfu, ya. Maka ia adalah naibul fa'il. Anhum ini adalah jar majrur, maka dia tidak bisa disebut marfu, ya. Anhum itu sabihan bil jumlah, menyerupai kalimat. Itu an itu huruf jar, hum majrur, anhum, ya, fi mahali jarri, ya, anhum. Hum itu fi mahali jarri, disebut jar majrur. Meskipun hum di sini bukan majrur tetapi menempati posisi jar, ya, fi mahali jar. Tetapi secara umum istilah satu kesatuan namanya jar majrur. Sama dengan alaihi ini jar majrur, lil kafirina jar majrur. Tapi kalau dibahas satu persatu, ya, alaihi, ala itu huruf jar, hi ini bukan majrur tetapi fi mahalli jarrin, menempati posisi majrur, ya. Hi ini dhamir, ya. Dhamir itu mabni, ya. Al kafirina majrur, kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim, majrur dengan tanda ya. Anhum ini jar majrur, tetapi kalau dibahas satu persatu, an itu huruf jar, hum dhamir. Dhamir tidak bisa dikatakan majrur, tapi dia mabni fi mahalli jarrin. Mabni menempati posisi majrur, hanya menempati saja, tetapi tidak majrur. Karena hum itu adalah dhamir, sebagaimana hi ini juga dhamir, ya. Hi atau hu, ya. Hum ini juga dhamir. Dhamir itu mabni. Baik, selanjutnya al-farqu bainal jumlatil fi'liyati wal jumlatil ismiyati fi tarkibi. Al-farqu, perbedaan antara jumlatil fi'liyah,
jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dalam susunan. Kita bahas yang pertama al-jumlatul fi'liyah. Perbedaannya lihat. Yajlisu al-waladu, anak laki-laki itu sedang duduk. Dirubah menjadi al-jumlatu ismiyah. Dibalik ya, al-waladu yajlisu. Ya. Kalau diterjemahkan, terjemahnya sama. Anak laki-laki itu sedang duduk. Namun ketika kita menuliskan dalam bahasa Arab, kita bisa memilih dua uslub, dua gaya. Ya, uslub yang pertama jumlah fi'liyah, uslub yang kedua jumlah ismiyah. Jadi bahasa Arab itu lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia disebutkan al-waladu dulu. Anak laki-laki itu sedang duduk. Tidak bisa kita menuliskan sedang duduk anak laki-laki itu. Ya. Rasanya janggal ya kalau dituliskan. Ya. Kemudian contoh berikutnya yajlisu al-auladu. Para anak laki-laki itu yajlisu sedang duduk. Ya. Meskipun banyak para anak laki-laki tetap menggunakan huwa, kata kerja huwa, yaitu yajlisu. Ya. Kalau dua yajlisani, kalau banyak yajlisuna. Tapi karena jumlah fi'liyah, maka yajlisu tetap tidak dirubah menjadi yajlisuna. Ya. Beda ketika kalimat jumlah fi'liyah dirubah menjadi jumlah ismiyah. Al-auladu, maka fi'ilnya menyesuaikan. Al-auladu itu jamak, maka fi'ilnya juga harus jamak, yajlisuna. Ya. Para anak laki-laki itu sedang duduk. Kemudian contoh yang ketiga, tarkudu al-bintu, anak perempuan itu tarkudu sedang tidur. Ya. Dirubah menjadi jumlah ismiyah, al-bintu tarkudu, sama, tinggal dibalik saja. Kemudian yang terakhir tarkudu al-banatu, para anak perempuan itu tarkudu sedang tidur. Dirubah menjadi jumlah ismiyah, al-banatu yarkudna. Ya, jadi yarkudna ini hunna. Ya. Adapun al-bintu tetap tarkudu karena dia satu, ya, tunggal. Iya, ya. Adapun yang al-banatu ini banyak, sehingga menggunakan hunna. Ya, yarkudu, yarkudani, yarkuduna, tarkudu, tarkudani, yarkudna. Ya, menggunakan kata kerja hunna, yarkudna. Nah, dari sini kita bisa melihat jumlah fi'liyah ini, contoh-contoh yang ada di sini ini adalah fi'il maklum, fi'il aktif, kemudian berikutnya adalah fa'il. Sedangkan pada bagian jumlah ismiyah, kata yang di awal ini al-waladu, al-auladu, al-bintu, al-banatu ini mubtada. Adapun yang belakang ini khobar ghairu mufrad. Ya, khobar ghairu mufrad, yajlisu ini sebetulnya dua kata ya, tetapi huwanya disembunyikan. Yajlisuna ini juga sama, dua kata. Hum, ya. Yajlisuna ini ada pelakunya yaitu hum, tapi disembunyikan. Tarkudu ini pelakunya hiya, yarkudna pelakunya hunna. Ya, sehingga yajlisu, yajlisuna, tarkudu dan yarkudna ini termasuk khobar ghairu mufrad, lebih dari satu kata, meskipun kata yang lainnya disembunyikan atau mustatir. Baik, berikutnya isim marfu yang kelima, kana wa akhawatuha. Yang tepat sebetulnya langsung judulnya ya, bukan kana dan saudari-saudarinya, tetapi isim kana dan saudari-saudarinya. Mestinya begitu. Ismu kana wa akhawa, ya. Isim kana dan saudari-saudarinya, ya. Wa ismu, ya, isim kana, ya. Jadi judul yang tepat isim kana, ya. Namun di sini judulnya kana wa akhawatuha,
Ya, ini isim marfu'nya dibahas di bawahnya ya. Kana dan saudari-saudarinya. Wa akhwatu ini saudari ya. Karena kana ini dianggap perempuan ya, muannas. Kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya af'alun, fiil. Jadi kana ini fiil ya. Tadkhulu 'alal mubtada'i. Dia bisa masuk kepada mubtada wal khabari dan khabar. Fatarfa'u al-awwala. Ya. Kana ini bisa menjadikan marfu, tarfa'u menjadikan marfu al-awwala. Ya, al-awwala kembali ke mubtada. Bisa menjadikan marfu mubtada. Maksudnya mubtadanya tetap marfu. Wa yusamma dan dinamakan ismaha. Haknya kembali ke kana dan dinamakan isim kana. Ya, saya ulangi ya. Kana dan saudari-saudarinya adalah fiil, kata kerja. Ya, af'alun itu jamak dari fi'lun. Kemudian apa sifat kana ini apa? Satu ya, bisa dituliskan. Tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari. Dia bisa masuk kepada kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. Satu ya. Yang kedua sifatnya tarfa'u al-awwala. Tetap menjadikan marfu mubtada. Wa yusamma dan dinamakan mubtada dinamakan ismaha, isim kana. Ya, jadi sifat yang kedua menjadikan mubtada namanya berubah menjadi isim kana. Kemudian sifat yang ketiga tansibu tsani, menjadikan mansub yang kedua yaitu khobar, menjadikan mansub khobar. Khobarnya menjadi mansub. Ya. Tadinya marfu, ya, mubtada khobar ini tadinya marfu. Ya, mubtadanya tetap marfu, tarfa'u al-awwala, wa yusamma isma disebut dengan isim kana, wa tansibu tsani dan memansubkan atau menjadikan mansub ats-tsani yaitu khobar, menjadikan mansub khobar, wa yusamma khobaroha dan dinamakan dengan khobar kana. Jadi haknya ini kembali ke kana. Ya. Secara ringkas saya ulangi, kana dan saudara-saudarinya termasuk kata kerja. Sifat kana yang pertama bisa masuk kepada kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Sifat yang kedua tetap menjadikan marfu khobar, tetap menjadikan marfu mubtada, dan mubtada berubah namanya menjadi isim kana. Ya. Sifat yang ketiga, sifat yang keberapa tadi? Ya, kana ini fiil. Kalau kita ulangi lagi ya, kana ini fiil satu. Yang kedua masuk kepada mubtada khobar. Yang ketiga menjadikan marfu mubtada sehingga mubtada dinamakan isim kana. Yang keempat menjadikan mansub khobar. Ya. Sehingga khobar berubah namanya menjadi khobar kana. Contoh al-mubtada'u al-khobaru. Lafad mulia Allahu mubtada. Alimun khobar. Ya, sama-sama marfu. Dan khobarnya khobar ghairu mufrad. Allah itu maha berilmu. Kita masukkan kana. Kana. Ya, lafad mulia Allah jabatannya berubah. Yang tadinya mubtada menjadi ismu kana, isim kana. Ya. Tadhuru alal mubtada'i. Ya, masuk ke mubtada wal khabari. Ke khabar ya. Atarfa'u al-awwala. Menjadikan marfu al-awwala. Yaitu yang pertama mubtada. Kana Allahu. Lafad Allahu marfu dengan tanda dhammah. Kemudian tansibus tsani menjadikan mansub yang kedua yaitu khabar. Alimun menjadi aliman, mansub dengan tanda fathah. Wa yusamma khabaruha dan dinamakan dengan khabar kana. Yang tadinya al-khabar menjadi khabar kana. Ya. Kana Allahu aliman. Allah itu maha berilmu. Apakah artinya berubah? Tidak berubah.
Ya, sama-sama Allah itu maha berilmu. Jadi kana di sini tidak perlu diterjemahkan. Langsung saja Allah itu maha berilmu. Hanya penulisan saja atau pengucapannya. Allahu alimun, kana Allahu alimun. Yang kedua, Maryamu mujtahidatun. Maryam itu wanita yang rajin. Mubtadanya Maryam, khabarnya mujtahidah. Kemasukan kanat, ya, saudarinya kana, ya, karena dia perempuan ada tak sukun. Kanat Maryamu mujtahidatan. Ya. Maryam jabatannya berubah. Tadinya mubtada menjadi isim kanat. Ya. Jadi isim kanat. Ya. Sesuaikan. Lafadz mulia Allah isim kanat. Tetapi lafadz Maryam isim kanat. Kemudian mustahidah namanya khobar kanat. Sesuaikan. Ya. Kalau yang di atas ini aliman khobar kanat. Karena yang masuk kanat. Yang ini yang masuk kanat. Maka namanya juga berubah. Maryam ismu kanat. Mustahidatan khobaru kanat. Yang ketiga, al-waladani mustahidani. Dua anak laki-laki itu rajin. Kemasukan kana. Kana al-waladani. Ya, al-waladani tetap marfu. Al-waladani, ya, marfu dengan tanda alif. Jabatannya berubah. Tadinya al-mubtada menjadi ismu kana. Mustahidani rajin. Marfu dengan tanda dhamma, dengan tanda alif. Berubah jabatannya menjadi khobar kana mustahidaini. Ya, mansub dengan tanda iya. Hanya huruf ya sukun. Adapun mujtahidatan mansub dengan tanda fathah. Demikian juga aliman mansub dengan tanda fathah. Al-muslimuna sabiruna. Al-muslimuna, kaum muslimin itu sabiruna, orang-orang yang sabar. Ya, mubtada as-sabiruna khabar, ya. Kemasukan kana al-muslimuna sabirina. Al-muslimuna berubah menjadi ka ismu kana. Ya, al-muslimuna mubtada, al-muslimuna di sini namanya isim kana. Sabiruna tadinya khobar, sabirina khobar kana. Mansub dengan tanda ya. Yang terakhir al-bintani, dua anak perempuan itu mujtahidatani, rajin. Ya, kemasukan kanatil bintani mustahidataini. Ya. Kanat al-bintani atau kanatil bintani sama, ya. Al-bintani ismu kanat, mustahidataini khobaru kanat. Ya. Mustahidataini mansub dengan tanda ya karena dia termasuk isim ganda, isim musanna. Kemudian di sini disebutkan akhwatu kana, saudari-saudarinya kana. Kana ini punya saudari. Ya. Yaitu amsa itu sore, ya. Asbaha pagi, adha ini waktu duha, dhola kalau nggak salah ini malam, ya. Bata ini bermalam, dhola bata ini sama, ya. Soro itu artinya ya mengalami perubahan, ya. Laisa itu artinya bukan, mazala senantiasa. Ma'anfaqa ini juga sama, ya, senantiasa. Ma'fati'a, ma'bariha, madama artinya sama, senantiasa. Waktu sama af'ala nakisah disebut juga saudara-saudari kana ini disebut fiil nakisah. Nakisah itu artinya kurang, ya. Ya, dola ini siang kalau nggak salah, ya, dola. Bata ini malam. Ya. Karena ini ada bentuk muannasnya atau perempuannya kanat, maka ini juga sama, ya. Ya. Ada bentuk muannasnya, ya. Laisat misalnya, asbahat, ya. Dolat, batat, ya. Mazalat dan seterusnya. Ya. Disebut dengan fiil kurang karena dia tidak sesempurna fiil yang biasa.
ya, seperti qara'a membaca, yaqra'u, ya. Kana yakunu, ya, dia mengalami perubahan, ya. Perubahan yang tidak sama dengan kata kerja biasa, sehingga disebut sebagai af'al naqisah, ya. Kata kerja yang kurang, fiil-fiil yang naqis, fiil-fiil yang kurang, ya, yang tidak sempurna. Kemudian ismu kana ada dua, ada yang zahir, ada yang domir. Yang zahir contohnya kana Allahu sami'an basiran. Lafaz Allahu ini adalah isim kana, sami'an khobar kana. Basiran ini adalah mengikuti yang sebelumnya, tabi'. Kanatil banatu mustahidatin. Ya, dua anak para anak wanita itu rajin, ya. Jadi lafaz mulia Allahu, ya, isim kana, al-banatu isim kanat. Ya. Kemudian dalam bentuk domir, kuntu aliman. Aku adalah orang yang berilmu. Ya. Isim kananya siapa? Tu. Ya. Tu itu kembali kepada ana. Ya. Takdirhu ana. Kuntu maridun, aku sakit. Kuntum khairu ummatin. Kuntum kalian khairu ummatin. Sebaik-baik umat. Ya. Isim kananya siapa? Antum. Ya. Kuntu ini isim kananya ana. Ya. Kanu isim kananya siapa? Hum. Mereka zolimina, orang-orang yang zolim, orang-orang yang jahat. Ya. Khairu ini khobar, khobar kana. Ya. Ya, khobar kana, ya. Zolimina juga khobar kana, mansub dengan tanda ya. Ya. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Siapa di sini? Bolehkah kita mengaku sebagai sebaik-baik umat? Ya, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah para sahabat. Ya. Para sahabat khairu ummatin. Tidak ada yang lebih baik dari mereka. Kewajiban kita hanyalah mengikuti mereka, berusaha mencontoh mereka. Adapun sama dengan mereka tidak mungkin. Ya, mereka adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah khusus untuk mendampingi, untuk menemani nabinya. Kemudian kana ini tadi sudah disebutkan fiil-fiil yang merupakan saudari-saudari kana ini fiil-fiil naqisah, fiil-fiil yang kurang. Karena ini ternyata ada yang tambah, ada yang sempurna. Di sisi yang lain, karena juga ada yang naqisah, ada yang naqisah yang kurang. Ya. Kita lihat pembahasannya. Apa yang dimaksud dengan isim? Apa yang dimaksud dengan kana yang naqisah? Naqisah ini kurang. Jawabannya ma yahtaju ilal ismi wa khabarin. Ya. Disebut naqis karena ma yahtaju butuh kepada isim kana dan khobar, ya, kepada isim dan khobar. Contoh, kana Muhammadun nabiyya. Muhammad adalah seorang nabi. Ya, maka kana di sini kana nakis, kana yang kurang. Ya, sesuatu yang kurang itu butuh kepada. Ya, butuh kepada siapa? Ya, di sini butuh kepada isim dan khobar. Kanat Aisyatu muti'atan. Aisyah adalah orang yang taat. Ya. Kemudian kana yang tamah yang sempurna. Apa maksud sempurna di sini? Ma yahtaju ila fa'ilin. Ya. Dia tidak butuh kepada isim dan khobar, tapi dia butuhnya kepada fa'il. Disebut kana yang tamah yang sempurna. Contoh, kaifa kana akibatul mukadzibina. Ya. Bagaimana kesudahan orang-orang yang suka mendustakan Al-Qur'an. Ya.
Jadi kana di sini kata setelahnya adalah fa'il, ya. Fa'il, bukan lagi isim dan khobar. Ya, akibatul mukadzibin ini susunan dari mudhofun ilaih. Jadi akibatu ini fa'il, al mukadzibina mudhofun ilaih. Mukadzibina dia adalah majrur dengan tanda ya. Ya, karena dia mudhofun ilaih. Ya. Contoh yang lainnya, Masya Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki kana terjadi. Jadi kana di sini artinya itu kadang bisa diartikan, kadang tidak bisa. Ya. Contoh seperti ini, kana Muhammadun Nabiyyan ini tidak bisa diartikan. Kana juga tidak bisa diartikan. Demikian juga kaifa kana akibatul mukadzibin. Tapi untuk yang ini bisa diterjemahkan. Masya Allah kana. Apa yang Allah kehendaki kana pasti terjadi. Karena di sini dia tidak butuh kepada isim dan khobar, tetapi butuhnya kepada fa'il. Fa'il itu huwa, ya. Meskipun tersembunyi. Waman lam yasha lam waman lam yasha lam yakun. Apa yang tidak Allah kehendaki, lam yakun tidak terjadi. Ya. Di sini yakun bentuk fi'il mudhari dari kana yakunu. Yakunu, ya. Dalam bentuk mazum ada lam di sini berubah menjadi yakun. Ya. Yakun di sini filenya mana? Filenya tersembunyi, yaitu huwa. Ya, mungkin ini saja dulu yang bisa kita bahas, ya. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk menyelesaikan kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi ini, karena ini adalah ilmu dasar dalam nahwu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Insyaallah taala kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Kurang lebihnya, ya, saya mohon maaf, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.